Salam jumpa dalam kasih Kristus. Terimalah salam dari kami. Salam semuanya. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada selalu diberkati lewat program ini. Kebenarannya yang memberkatkan kita semua. Setiap hari berkatnya selalu baru bagi setiap kita yang setia memuji dan menyembah Dia. Kecaplah dan lihatlah. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Oh, oh. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, mari naikkan pujian dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami mengecap kebaikan kemurahan-Mu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Bapa. Biarlah hati kami seperti rusa yang rindu haus akan hadirat-Mu yang menjamah memulihkan setiap kami. Biar pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian dari awal. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. hanya Engkau pribadi, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau Yesus, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. hanya Engkau, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. lebih sungguh lagi hanya Engkau, Hanya
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hati kami. Hanya Engkau Yesus yang kami rindukan. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Yesus yang kami rindukan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala yang bernafas menyembah-Mu. Glory bagi-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah, layak terima pujian. Glory bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati, menjamah setiap kami. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Glory bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terutama kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan Yesus itu menjadikan sebagai dupa yang harum yang berkenan di hadapan kami semua Tuhan. Dan kami juga berdoa agar hari ini kami mempersiapkan, membukakan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi suatu benih yang bertumbuh bagi setiap roh, bagi anak-anak Tuhan yang mendengar dalam program rohani ini. Terima kasih ya Bapa, kami percaya jadikan setiap firman ini menjadi suatu rema, menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Sehingga kami bisa meraih janji firman-Mu. Hari ini yang sakit pasti disembuhkan,
yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Setiap persoalan apapun Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus ambil alih dalam acara ibadah ini dari awal pertengahan dan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, yang mana firman Tuhan ini yaitu berbicara tentang jangan saling menghakimi. Berbicara tentang jangan saling menghakimi ini adalah sangat cukup complicated sekali bagi orang-orang percaya. Kebanyakan anak-anak Tuhan menempatkan dirinya dia yang paling benar. Ingat saudara, kebanyakan anak-anak Tuhan menempatkan dirinya yang paling benar. Dan di luar dari dia suka selalu melihat, menuduh, mengejudge bahwa mereka yang salah. Dan hari ini kita akan belajar dari peristiwa Rasul Paulus. Dan sebelumnya kita akan buka dulu firman Tuhan, Alkitab kita dalam Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan lihat dalam firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Perikopnya yaitu berbicara jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi ayat ini sebelum saya lanjutkan mengingatkan bagi kita, apapun setiap kekurangan setiap orang, jangan engkau ukur kekurangan itu adalah sesuatu kesalahan bagi diri dia. Karena tugas kita sebagai pengikut Kristus, status kita bukan menghakimi, tapi menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ingat saudara, apapun setiap perbuatan yang salah bagi manusia itu, tidak ada otoritas kita sebagai pengikut Kristus menuduh bahwa dia yang bersalah. Walaupun kita lihat dia bersalah. Karena kita tidak ada otoritas untuk menunjuk orang itu bersalah. Karena apa? Kita tahu Bapak Ibu, Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan itu Allah yang mengasihi. Jadi kita pegang firman Tuhan. Dan ayat ini juga sebenarnya menunjuk kepada pribadi Rasul Paulus ketika dia menulis surat di jemaat di Roma. Karena banyak hal-hal isu-isu yang tidak baik tentang Rasul Paulus ini, sehingga dia mau meluruskan melalui surat-surat yang dia sampaikan kepada jemaat-jemaat di Roma. Jadi ini juga gambaran bagi kita semua bahwa mari kita jangan cepat menuduh setiap orang bahwa dia yang bersalah. Walaupun kita lihat betul dia yang bersalah. Artinya kita lebih bagus diam, kita berdoa, biarkan Tuhan yang bekerja. Itu arti ayat ini saudara. Saya lanjutkan ayat yang kelima. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Artinya setiap apapun perbuatan yang kita lakukan, perbuatkanlah itu semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi artinya Bapak Ibu, seandainya kita melihat ada teman saudara kita yang salah, jangan kita yang mengukur kesalahan itu. Andalkanlah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Karena kita tidak ada otoritas untuk menilai manusia. Karena status kita sebagai pengikut Kristus adalah sebagai saksi Tuhan, bukan sebagai hakim. Hakim itu adalah otoritas dari Tuhan. Dialah menghakimi semua manusia. Tetapi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Makanya hari ini masalah kita benar atau tidak itu urusan Tuhan. Jadi ini mengingatkan kita juga. Kalau seandainya ada seseorang tidak sepaham dengan pengajaran kita, tidak sejalan dengan pengajaran kita, jangan engkau langsung mengejudge orang itu. Jangan cepat engkau mengatakan engkau salah, engkau orang tidak ada kuasa hidupmu. No.
Beritakan aja firman itu, biarkan Tuhan yang bekerja bagi setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya. Karena perubahan itu bukan otoritas manusia kita, otoritas Tuhan. Karena kita hanya diperintahkan hanya sebagai saksi Tuhan. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan saudara. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi mau hidup mau mati itu bukanlah kepentingan diri manusia, bukan untuk dia. Makanya kalau bukan untuk dia, berarti untuk siapa? Apa yang kita lakukan? Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh otoritas Tuhan. Makanya setiap apapun setiap salah kita, dosa kita, jangan kau ukur, jangan kau nilai. Dia orang yang berdosa, dia orang yang tidak layak, dia orang yang terkutuk. Siapa kita? Gitu loh saudara. Saya perlu sampaikan bagi saudara, kita banyak berasal dari Rasul Paulus ini. Dia adalah sebagai seorang rasul yang benar-benar Tuhan memberkati dia. Dia bukan berarti kehidupannya tidak ada persoalan masalah. Persoalan masalah itu justru dia tidak melihat hal itu di dalam diri dia. Walaupun dia difitnah, mungkin dia ada kata-kata fitnah yang besar yang ditujukan kepada Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus itu kenapa memberikan surat ini kepada jemaat di Roma, supaya ingin meluruskan setiap sesuatu pengajaran-pengajaran, hal-hal yang mereka dengar kabar tentang Rasul Paulus ini. Dan makanya saudara, ini juga berlaku bagi kita semua. Kalau ada saudara atau teman kita yang salah, jangan engkau punya kuasa untuk menyatakan orang itu tidak benar, orang itu yang paling salah. No. Karena tugas kita hanya memberitakan suatu kebenaran firman Tuhan sebagai saksinya di mata Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang percaya. Bukan menilai, bukan apalagi menghakimi Tuhan. Menghakimi siapapun juga. Kita tidak ada otoritas kuasa untuk menghakimi siapapun juga. Ini ayat mengajar menegur kita. Karena hidup kita, mati kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan itu sendiri. Ayat ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Ingat, semua kematian itu adalah milik otoritas Tuhan. Artinya menghadap tata Allah ini tidak ada suatu otoritas manusia. Ketika kau sudah mati, kuasa manusiamu mesti berlaku ketika kau mati. Itu milik Tuhan, bukan milik manusia. Ini ayat ini mengajarkan kita demikian. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita semua sebagai saudara seiman, saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Ingat saudara, kebanyakan apalagi zaman sekarang, orang menempatkan dirinya adalah orang yang paling benar. Kita sebagai orang Kristen, status kita bukanlah menghakimi. Saudara tahu nggak arti hakim? Menilai dan memutus. Dan itu tidak ada otoritas bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu milik Tuhan. Tugas kita, status sebagai orang Kristen adalah sebagai saksi Tuhan. Apa statusnya itu? Fungsi sebagai saksi Tuhan, memberitakan setiap perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Itu tugas orang Kristen. Itu tugas pengikut orang percaya. Jadi hari ini, kenapa kita sebagai orang percaya ya tidak boleh saling menghakimi? Dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan ini, kenapa kita tidak boleh sebagai orang Kristen saling menghakimi? Kita akan melihat dulu peristiwa tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu saudara membuat surat kepada jemaat di Roma. Itu ada 3 hal alasannya. Yang pertama, dia menulis itu untuk bersiap bagi kedatangan masa depannya di Roma. Artinya sebelum dia datang ke Roma, dia mengirim surat untuk meluruskan setiap fitnah-fitnahan orang terhadap Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya itu semua tidak ada yang pemikiran-pemikiran tidak baik tentang Rasul Paulus. Itu hal pertama dia menulis, supaya jemaat-jemaat di Roma tidak ada pemikiran yang negatif terhadap Rasul Paulus. Walaupun perjuangan Rasul Paulus ini tidak gampang saudara, tapi dia percaya karena peranan hidup dia, hidup ada dalam kasih karunia Tuhan.
Jadi dia melakukan semua, walaupun hujatan-hujatan itu banyak kepada Rasul Paulus, tapi dia tidak melihat hujatan itu semua. Tapi dia menulis surat supaya jemaat-jemaat di Roma benar-benar mereka itu bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang positif dan tidak mengikuti setiap apapun omongan-omongan yang tidak benar. Yang kedua, apa dasar Rasul Paulus menulis surat di jemaat di Roma? Yang kedua, untuk mengklarifikasi dan membela ajaran-ajarannya. Artinya apa? Bahwa ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar yang telah terjadi di jemaat-jemaat di Roma. Ajaran-ajaran apa yang setiap mereka lakukan yang didengar oleh Rasul Paulus, yaitu tentang ajaran mengenai hukum Musa dan iman kepada Kristus. Makanya ini saudara, ada sesuatu kesalahan yang diterima oleh jemaat-jemaat di Roma. Makanya inilah alasan Rasul Paulus menulis surat, supaya pengajaran-pengajaran tidak benar itu jangan jemaat-jemaat di Roma melakukannya. Artinya kita sebagai orang-orang percaya, seperti Rasul Paulus sendiri sebagai rasul yang Tuhan sudah percaya, pun masih ada fitnah-fitnahan yang mereka sampai menghakimi, mengejudge Rasul Paulus seolah-olah dia tidak benar. Makanya dia menulis surat ini untuk mengklarifikasi setiap apapun kabar-kabar baik, kabar-kabar yang tidak baik terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, apa dasar Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma? Yang ketiga, untuk meningkatkan persatuan di antara anggota gereja orang Yahudi dan orang yang bukan Israel. Artinya, bahwa dalam gereja ini pun ada suatu pengelompokan-pengelompokan. Makanya hari ini Rasul Paulus menulis surat ini supaya bahwa di dalam Yesus tidak ada pengelompokan. Kita sebagai gereja Tuhan, kita adalah kumpulan orang-orang percaya. Hari ini saya mengajak kita semua, inilah dasar Rasul Paulus menulis surat di Roma. Supaya apa? Setiap kita, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, baik orang bukan orang Israel, kita itu sama di mata Tuhan. Jadi kita hari ini diingatkan melalui ayat yang baru kita baca, apapun setiap perbuatan manusia itu, sesalah apapun perbuatan manusianya, jangan sekali-kali engkau menilai, mengejudge, apalagi menghakimi orang itu. Tugas kita adalah mendoakan. Itu sebagai kapasitas kita sebagai orang percaya. Ingat, status kita sebagai saksi Tuhan, bukan menghakimi orang. Karena tugas hakim menilai dan menghakimi. Tapi tugas orang percaya bukan menghakimi, tapi memberitakan suatu perbuatan yang besar yang Tuhan telah nyatakan bagi kehidupan kita. Itu sebagai pengikut Kristus, sebagai saksi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Kenapa orang Kristen tidak boleh saling menghakimi? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui kenapa orang Kristen tidak boleh saling menghakimi. Pertama, orang yang menghakimi adalah orang justru menunjukkan ketidakdewasaan imannya dia. Makanya kalau orang yang menghakimi orang lain, itu menunjukkan sebenarnya imannya tidak dewasa. Saudara tahu apa yang dimaksud dewasa secara iman? Orang yang dewasa secara iman adalah orang yang tidak akan pernah melakukan suatu perbuatan yang cepat untuk memutus atau menilai seseorang itu bersalah. Makanya kalau kita memiliki iman yang besar, kita percaya aja dengan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya apapun kesalahan orang itu, Tuhan bisa memampukan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ini yang kita pegang. Jadi kalau orang Kristen tidak boleh menghakimi, karena orang yang menghakimi adalah orang yang menunjukkan bahwa imannya tidak dewasa. Artinya iman tidak bertumbuh, saudara. Hati-hati saudara, kalau Anda mendengar atau berjumpa kepada seseorang dan dia suka ngomongin orang lain atau menyalahi orang lain, menilai orang lain, saudara harus jauhi orang-orang seperti ini. Mari, saudara jangan terpengaruh. Andalkan iman percayamu. Sesalah apapun orang itu, kita tidak ada otoritas menyalahi orang itu bersalah. Karena kita bukan sebagai hakim. Hakim agung kita adalah Yesus. Yesuslah menilai apakah dia layak atau tidak layak. Makanya hari ini, setiap kita yang ada dalam Yesus, mari pegang firman Tuhan. Sesalah sebesar apapun kesalahan manusia itu, datanglah kau kepada Tuhan. Iman percayamu yang menempatinya sebagai berkat rohani bisa memampukan suatu kuasa yang Yesus nyatakan dalam setiap permohonan doamu. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi dia. Jadi orang Kristen tidak boleh menghakimi, karena orang yang menghakimi justru menempatkan imannya tidak dewasa. Yang kedua, kenapa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Kedua, karena kita sendiri tidak sempurna. Kenapa dikatakan manusia itu tidak ada sempurna? Karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Kenapa harus milik Tuhan?
Karena setiap kita sebagai orang percaya, sebagai manusia yang penuh kekurangan, kita itu ketika kita hidup mati, kita bukan milik kita, milik Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu ada batasnya, saudara. Makanya karena kita tidak sempurna, kesempurnaan itu bukanlah milik kita. Kalau kita tidak sempurna, untuk itulah ketika kita melihat mungkin teman atau saudara kita yang salah, jangan sekali-sekali engkau suka menilai, suka menghakimi dia. Karena apa? Kesempurnaan itu bukan milik manusia, tapi milik Tuhan. Nah, kalau kita menempatkan Yesus Allah yang berkuasa, Yesus Allah yang sempurna, datanglah pada Yesus, doakanlah dia. Karena hanya Yesus yang bisa merubah manusia itu. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Katakan amin. Ketiga, kenapa orang Kristen tidak boleh saling menghakimi? Ketiga, karena orang Kristen kalau menghakimi, kita tidak dapat menjadi saksi Tuhan. Maksudnya apa, pendeta? Kalau engkau menghakimi seseorang, berarti statusmu bukan sebagai saksi Tuhan. Saksi itu hanya memberitakan setiap apa yang dia dengar. Apa yang kita dengar, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Untuk apa? Beritakan. Sehingga orang yang tidak percaya menjadi percaya. Sehingga orang yang lupa akan kuasa Tuhan, akan kebenarannya, dia mengingatkan kembali. Tugas kita menguatkan. Kata menguatkan itu setiap firman yang kau telah pahami, kau sampaikan kepada dia, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Ingat, saudara, kenapa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Kalau kau menghakimi, kau tidak akan menjadi saksi Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Kita ini sebagai orang Kristen, kita itu sebagai saksi Tuhan. Status kita sebagai saksi Tuhan. Sama-sama katakan, aku sebagai saksi Tuhan. Nah, kalau kita sebagai saksi Tuhan, jangan coba-coba kau keluar dari arena itu. Sesalah apapun orang itu, saudara kita, teman kita, orang tua kita, jangan coba-coba kau menuduh kesalahan itu bahwa dia seolah-olah benar-benar orang yang paling bersalah di hadapanmu. Ingat, saudara, status kita sebagai orang percaya hanya sebagai saksi Tuhan. Kalau engkau menilai orang, kau menghakimi orang lain, bagi statusmu itu sudah hilang sebagai saksi Tuhan. Artinya tidak ada kuasa dalam hidup saudara. Yang terakhir, yang keempat, kenapa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Yang keempat, karena kita semua pada akhirnya harus berhadapan dengan tata Allah. Hati-hati, saudara. Artinya kehidupan kita ini tidak ada yang kekal. Semua kita akan kembali kepada tahta Allah. Makanya ketika kita menyadari tidak ada kehidupan yang kekal, kita harus hati-hati melakukan, berbuat, bertindak. Jangan suka menilai orang. Kadang-kadang banyak anak Tuhan menilai, dia bersalah, padahal dia tidak tahu ke depan apakah dia bisa tidak bersalah, tidak. Kita kadang-kadang suka menilai orang lain. Kamu jangan begini, kamu kalau seperti ini, kamu nanti seperti ini. Dia tidak tahu, saudaraku, bahwa dia sendiri pun butuh dikuatkan. Karena kita semua menghadap tata Allah. Artinya apa? Tujuan goal kita setelah kita hidup adalah mengalami sesuatu yang disebut kematian. Tapi kematian kita dalam Yesus adalah kematian berbicara tentang kemenangan. Makanya kita ketika mati, kita akan mendapat satu tahta kemuliaan Allah. Itu kemenangan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Makanya hari ini, kalau engkau mau mendapat tahta kemuliaan Tuhan, jangan menghakimi, saudara. Supaya apa? Iman percayamu tetap bertumbuh. Inilah dasar Alkitabiah kita. Kenapa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Yang pertama, saya perlu sampaikan, karena orang yang menghakimi adalah orang yang justru menunjukkan ketidakdewasaan imannya. Imannya tidak dewasa, imannya tidak bertumbuh. Hati-hati orang seperti ini. Kalau Anda menghadapi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang suka ngomongin orang lain, yang suka memfitnah orang lain, Anda harus hindari orang tersebut. Supaya apa? Supaya engkau jangan terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Karena apa, saudara? Ingat, orang yang suka menghakimi menunjukkan dia imannya tidak dewasa, artinya tidak bertumbuh. Yang kedua, kenapa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Karena ketika kita menghakimi, kita menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau ada manusia, kalau memang manusia itu tidak yang sempurna, ketika ada teman saudaramu, orang tuamu yang salah, jangan kau ngejudge, jangan kau hakimi. Bawa itu di dalam doamu. Ingat, saudara, tingkatkan persekutuan dengan Tuhan. Kita manusia tidak sempurna. Tahu gak sih arti manusia tidak sempurna? Satu saat kita juga bisa jatuh dengan hal yang sama, mungkin kepada orang lain. Makanya tentang hukum tabur tuai, saudara hati-hati. Apa yang kau tabur, itu yang juga kau tuai. Makanya kalau kau menabur sesuatu yang baik, kau juga menuai perbuatan yang baik. Kalau kau menabur suatu perbuatan jahat, kau juga menuai suatu hal yang tidak baik.
Makanya hari ini saya mengajak kita semua, mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan engkau suka menghakimi, karena kita sadar kita orang yang tidak sempurna. Kalau kita tidak sempurna, maka jangan suka menilai orang. Justru kita menguatkan orang itu supaya orang itu kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga, kenapa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Karena ketika kau menghakimi, kau akan tidak menjadi saksi Tuhan. Ingat, orang Kristen, pengikut Kristus, hanya status sebagai saksi-saksi Tuhan. Saksi bukan menilai. Saksi hanya memberitakan setiap apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, dia sampaikan, dia beritakan. Apa yang kau harus beritakan? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus yang dia telah nyatakan bagi kita. Itu tugas saksi, itu tugas pengikut Yesus. Ada amin? Itu pengikut Kristus, kita sebagai saksi Tuhan, memberitakan perbuatan yang besar. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh menghakimi setiap siapapun? Yang keempat adalah karena kita semua akhirnya harus berhadapan dengan tata Allah. Mari saudara, semua manusia tidak ada hidup yang kekal. Kita akan menghadap tata Allah, artinya memasuki yang disebut tentang kematian. Tapi kematian kita sebagai orang percaya bukan bicara kekalahan, tapi kemenangan. Mari tempatkanlah firman itu sebagai suatu remah dalam hidupmu. Mari saudara, kita semua hidup mati kita adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Makanya setiap hidup maupun kematian kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Makanya ketika kita mati, kita akan memperoleh menghadap tata Allah, artinya suatu mahkota kebenaran, kemenangan yang kita terima dari Yesus. Itu ketika kita mati. Makanya hari ini tetaplah setia kepada Yesus. Janganlah kau keluar dari koridor firman. Kita belajar dari Rasul Paulus. Walaupun dia dihina, difitnah, tapi dia tetap dan selalu memberikan satu upaya-upaya yang terbaik. Karena dia percaya jemaat-jemaat di Roma itu perlu sesuatu pembinaan, perlu satu bimbingan. Makanya dia tidak akan pernah mundur. Dia menulis surat itu agar surat itu bisa mengklarifikasi, bisa mengubah orang-orang atau jemaat-jemaat di Roma agar mereka tetap ada di dalam koridor firman Tuhan. Inilah maksud tujuan firman Tuhan yang saya sampaikan. Kenapa kita tidak boleh saling menghakimi? Karena 4 hal inilah yang perlu kita harus pahami. Karena jadilah pengikut Kristus, jadilah laskar Kristen yang berkualitas. Jangan kau menganggap dirimu paling benar, karena kebenaran itu bukan milik manusia, tapi milik Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan syukur kepada Tuhan. Tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih kuasa-Mu dalam ibadah, dalam program rohani kebenaran memerdekakan ini. Atas penyertaan kasih-Mu, penyertaan-Mu melalui tuntunan Roh Kudus dari awal pertengahan dan akhir ini. Kami percaya setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan dalam program rohani, kami percaya jerih pelayan lelah mereka tidak akan pernah sia-sia dan hidup mereka pasti diberkati. Dan hari ini kami percaya yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Setiap persoalan apapun dalam setiap hidup mereka, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih-Mu. Biarlah dalam program rohani ini semakin Tuhan pelihara, semakin Tuhan bimbing kami untuk mempelebar kerajaan-Mu. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.